cara pembuatan VLAN pada router mikrotik pada soal UKK TKJ. Jadi analisanya seperti ini, dari ESP masuk ke port 1. Yang pertama kali akan kita konfigurasi adalah di ini, di router mikrotik ini. Jadi kita setting gimana caranya agar mikrotik ini ada sebuah internet dan juga memancarkan WLAN ini. Jadi kita setting yang sebelah sini dulu ya. Analisanya adalah dari ESP masuk ke port 1. Oke, kita langsung aja. Ini kita sudah masuk ke router mikrotik. Kita kasih identitas dulu pada mikrotik kita ya, dengan cara sistem identity. Jadi kita kasih router utama, terserah kalian, intinya router 1 itu ya. Apply, oke. Oke, kita lanjut pada soal pembahasan paket soal ini. Kalau kita analisa pada soal ada sebuah istilah VLAN. Kalau sudah ada istilah VLAN itu berarti itu tidak berkaitan dengan bentuk fisik ya. Terus ini kalau header 1 ini sudah pasti berkaitan dengan bentuk fisik. Jadi header 1 itu terhubung dengan internet statik, bukan di HCP. Gateway juga sesuai dengan IP yang diberikan ISP ya. ISP ini IP-nya ada di bawah. Jadi ISP ini kurang. ISP itu ya. Kita kerjakan yang ini dulu. Jadi internet ini header 1. Karena itu bersifat statik bukan di HCP, kita lakukan konfigurasi secara statik. IP di IP address tambahkan ke port 1. Ini header 1 ya, karena di sini dari SP masuk header 1. Kita konfigurasi port ini. Kasih IP 192.168.8. Kenapa kok harus 8? Karena 8 ini merupakan satu network dengan ESP ya. Jadi di sini IP-nya ESP ini 8.1. Jadi sehingga sini harus satu network. Saya kasih di situ 8.2/24. Apply. Oke. Karena ini bersifat statik, jadi kita lakukan konfigurasinya secara statik atau manual semua ya. IP port 1 sudah, terus kita lanjut ke IP DNS. Kita kasih DNS-nya di sini bisa menggunakan DNS Google ataupun IP-nya di ESP. Saya pakai IP-nya ESP ya. 168.8.1 tentang allow remote request. Play. Oke. DNS sudah, kita masuk ke gateway. Jadi gateway-nya ini ya. Jadi gateway yang di sini berarti adalah IP-nya ESP kan. Karena ini kita langsung berkaitan dengan ESP. IP-nya berapa di sini, jadi gateway yang seperti itu ya. Di IP root-nya ini IP root. Jadi untuk memberi gateway di sini. Jadi kita plus gateway-nya 192.168.8.1 IP-nya DNS ya, yang masuk ke router port 1. Apply oke. Sehingga di sini ada ini reachable ya. Ada istilah reachable ini berarti benar. Coba kita lakukan testing apakah sudah ada terisi internet mikrotik kita. Sudah berhasil ya. Selanjutnya jangan lupa untuk melakukan penyetingan di IP firewall di NAT-nya ya. Nah, ini NAT plus dan ini general SSI NAT tetap port interface-nya, port interface yang mengarah port ini ya, port 1 ya, karena port 1 yang mengarah ESP. Port interface port 1, actionnya apa? Action must query ya. Mas query play.
Ini maksudnya kenapa harus ada settingan seperti ini, maksudnya seperti ini. Jadi internet yang masuk ke port 1 agar bisa dibagikan ke port 2, 3, 4, 5, kita harus menyeting NAT itu ya. Jadi di bagian NAT ini untuk melakukan penyetingan ini, masuk rate ini sama ini, untuk bisa membagi internet yang masuk ke port 1 dan bisa dialirkan ke port 2, 3, 4 dan seterusnya itu ya. Oke. Ini sudah selesai ya. Jadi mikrotik kita yang sebelah sini sudah bersih internet. Selanjutnya kita lakukan pembuatan VLAN. Ini sudah yang berarti ini soal ini sudah saya kasih warna kuning ya. Selanjutnya kita pembuatan ini ya. Kita buat ini VLAN 10. Caranya kita masuk ke interface. Kalau kita lihat di interface-nya kita aktifkan WLAN-nya, karena di sini di soal juga ada ini apa, juga ada WLAN ya yang harus dikonfigurasi. Jadi aktifkan dulu. Secara fisik bisa dilihat ada header 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga WLAN. Tapi tidak berlaku untuk VLAN itu tidak berbentuk fisik. Jadi caranya ke interface ini tadi ya, interface, terus kita ke VLAN untuk pembuatan VLAN-nya. Kita tambahkan, kita lihat soal ini VLAN 10, name-nya lab admin, VLAN ID 10 lab admin ya. VLAN ini VLAN ID 10, name-nya lab admin, harus samakan dengan soal lab underscore garis bawah admin. Apply oke. Lakukan hal yang sama. Ingat di bagian tab VLAN plus name-nya kita lihat lab admin ID 10 sudah. Ini lab jaringan ID-nya 20. Lab jaringan VLAN ID-nya soal 20. Apply oke. Jadi kalau kita lihat lagi di bagian interface itu, jadi yang pertamanya di header, sorry ada yang salah ya, ada yang salah, VLAN-nya ini jangan ada di header 1 tapi di header 2 ya. Saya edit, ini header 2, apply oke. Jangan di header 1 karena header 1 ini apa, header 1-nya sudah dipakai. Ini kan analisanya dari header 2, dari port 2. Port 2 yang mengalirkan VLAN, mengalirkan 2 VLAN, jadi masuk ke port 2 ya. Ini salah, saya edit dengan cara klik 2 kali, masuk ke header 2, apply, baru benar. Jadi header 1 yang dipakai sudah port internet, yang mengarah ke internet ISP. Ini header 2, kalau secara fisik ada header 2 dilihat di ada port 2, cuman ternyata port 2 ini akan mengalirkan 2 VLAN ID yang namanya VLAN-nya itu VLAN ID 10 sama 20 dengan nama lab admin dan jaringan sesuai di soal ini. Lab admin ID 10, lab jaringan dengan ID 20 itu ya. Sudah. Nah, jadi ini sudah di dalam header 2 ada 2 ID VLAN. Terus kita lanjut ke pemberian IP address pada masing-masing VLAN. Nih. Jadi ada IP-nya ya, ada IP ini, terus ada IP ini juga. Caranya seperti biasa, kita lakukan IP address karena kita sudah membuat VLAN. Jadi di sini kita buat untuk konfigurasi VLAN yang pertama itu lab admin. Ini saya kopikannya, saya copy 10.0/28 bukan 24/28. Saya paste di sini. Ini bukan 0 ya, kita ganti 1. Kenapa? Karena 0 itu untuk network, mungkin soalnya itu lupa. Nah ini kita arahkan ke ini karena kita mau konfigurasi ini ya, VLAN ID 10 dengan name lab admin. Jadi lab admin kita arahkan interface ke lab admin. Apply oke. Kita lakukan hal yang sama pada ini, pada lab jaringan dengan IP ini ya.
nggak boleh ada spasi. 1 karena 0 jaringan network harusnya. Lab jaringan. Oke. Hingga di sini ada rider ini yang mengarah GSP, lab admin, lab jaringan. Ingat ini sudah bukan port ini ya. Kalau ini ada 1 itu port. Kalau yang ini lab admin dan jaringannya VLAN. Jadi VLAN ID yang masuk ke yang ada di port 2. Ya sudah. Selanjutnya kita buat DHCP. Jadi gimana caranya? Di bagian ini saya perbesar ini gambarnya ya. Ini 2 VLAN ID yang ada di port 2 ini bisa mengalihkan sebuah internet, membagi sebuah jaringan, membagi sebuah IP address lah. Ini karena di port 2 itu ada dua VLAN. Gimana caranya VLAN ID itu kedua VLAN ID membagikan IP-nya ke sini, ke switch manageable. Ini bukan root, bukan micro ya, switch manageable karena kita agak punya switch manageable. Jadi kita jadikan, kita pakai apa, router mikrotik sebagai switch manageable itu ya. Cuman ketentuannya di soal itu gak ada ketentuannya membagi VLAN-nya dibagi secara statik IP-nya ataupun DHCP, karena gak ada ketentuan. Kita gunakan ini apa? Kita gunakan lakukan DHCP saja, DHCP server agar lebih mudah. IP DHCP server, DHCP setup. Kita lakukan satu persatu ke lab admin. VLAN yang pertama kan ini kan lab admin kan ya. Kita bagian next saja terus. Selesai. Oke, kita lakukan hal yang sama di DHCP setup lagi. Lab admin sudah lab jaringan. Next terus sampai selesai sudah. Nah, jadi VLAN ID yang dari sini VLAN ID baik VLAN ID 1020 dengan nama lab admin dan jaringan dengan IP tertentu, dia akan membagikan IP-nya secara DHCP ke port ini, ke port di switch manageable-nya. Seperti itu ya. Oke, jadi ini sudah pembahasan ini sudah tinggal kita ke VLAN hotspot. VLAN hotspot. Jadi ntar kalau seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau di router itu bisa memancarkan sinyal hanya satu WiFi, satu SSID untuk yang fisik. Karena kalau kita lihat di sini di interface itu kan ada ini WLAN ya, ada WLAN ini yang berbentuk berfisik. Cuman kita itu ntar ada VLAN, di soal itu ada VLAN dulu. Caranya seperti ini. Selanjutnya kita klik di bagian VLAN, kita membuat virtual LAN, bisa dengan cara klik di sini ataupun ini saja. Ini klik VLAN-nya, terus klik plus ini apa? Di bagian ini yang kecil ini ya, klik plus yang kecil, klik VLAN-nya, virtual ini VLAN. Nah. Dan name-nya bisa kita kasih nama nama kita Agus Effendi. Tadi kan inisialnya harus di 1. Ini kasih VLAN aja biar tahu kalau ini adalah VLAN ya. Apply. Oke. Salah ya, jadi tadi itu salah, ada kesalahan. Bagian wireless, sorry salahnya tadi ya, ada salah ini, kita aktif, tetap aktif. Jadi
tata cara pembuatan VLAN itu di bagian tab wireless ya. Tab wireless kita klik, aktif BRICS, name-nya sudah benar. Oke, sudah. Jadi di bagian sini ya. Klik ini virtual access point. Access ID-nya kita kasih nama Agus Effendi. Ini misalkan virtual biar kita tahu mana yang virtual yang bukan ya. Ini tetap play. Oke. Nah, sehingga ini ada dua antar, ada WLAN yang fisik dan juga WLAN yang virtual. Ada dua pemancar sinyal ya. Oke, kalau sudah kita gabung aja. Kita gabung antara WLAN 1 dan WLAN 2 dengan mode BRICS. Kita masuk ke tab BRICS. Kita plus. Kita kasih nama BRICS-nya ya, BRICS WLAN 1 2 itu ya. Maksudnya itu kita akan menggabung WLAN 1 dan 2. Menggabung WLAN 1 dan 2 itu ya. Apply. Oke. Kalau sudah ini kita masuk ke port kita plus ini. Jadi di sini WLAN 1 BRICS-nya kita gabung ke BRICS yang sudah kita buat, WLAN 1 dan 2 ya. Apply. Oke. Lakukan hal yang sama di bagian port plus ke WLAN 2, tadi WLAN 1 sekarang WLAN 2, gabung juga jadi satu di BRICS WLAN 1 dan yang kita buat. Apply. Oke. Nih, jadi satu interface ya. Jadi port WLAN untuk WLAN 1 dan WLAN 2 ini digabung dalam BRICS dengan nama BRICS WLAN 1 dan 2. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke hotspot. IP hotspot setup. Jangan hotspot dulu ya, lupa IP-nya, IP address-nya pada ini belum dibuat. Jadi IP address kita kasih IP address dulu. Address di sini WLAN ini ya, IP-nya ini ketentuannya. Saya copy, taruh di sini, paste. Satu, jangan lupa 1 karena 0 itu untuk ini untuk network. Nah, ini kita arahkan ke bridge WLAN 1 dan 2. Karena tadi itu WLAN 1 dan 2 kita sudah gabung dalam satu bridge yang namanya bridge-nya itu WLAN 1 dan 2. Apply. Oke. Oke, sudah. Baru kita konfigurasi hotspot. Kita bahas soal yang ini ya. Kita bahas soal yang ini. Hotspot ini. Hotspot setup. Kita arahkan ini sudah bridge WLAN 1 dan 2, bukan ini ya, bukan satu-satu ini. Jadi kalau sebelum ada bridge mungkin konfigurasinya WLAN 1, WLAN 2. Karena tadi sudah digabung dalam nama satu bridge, kita arahkan sini. Next. DNS name kita kasih, karena di sini gak ada ketentuan ya. Gak ada ketentuan ini untuk login. Tuang ini username untuk login dan juga password untuk login. Biar gampang, saya kasih nama agus.net. Nama kalian ini .net. Bebas sih sebenarnya. Next. Nah, ini baru kita buat, agar kita buat satu saja karena ketentuannya di soal itu satuan ya. Username tamu, password GIS. Tamu passwordnya GIS-nya ini ketentuannya, jangan sampai salah. Next. Oke, sudah. Kalau di sini sudah selesai, berarti saya coba dulu untuk hotspot. Untuk hotspot saya coba dulu. Nah, ini muncul dua kan ya, muncul dua. Jadi kita bisa pakai yang mana saja. Kita pakai yang mana saja karena tadi itu sudah digabung dalam satu bridge. Jadi konfigurasinya sama. Baik Agus Effendi 1, Agus Effendi virtual. Sebelum kita mengenal sebuah virtual, mungkin pemancarnya hanya satu, sekarang 2. Ataupun kalian bisa buat SSID lebih menggunakan virtual access point.
Saya maksudnya menggunakan yang ini, yang virtual aja ya. Ini. Jadi maksudnya DNS name itu munculnya di sini. DNS name. Kita login, namanya tadi itu tamu, passwordnya guest. Oke. Ya, you are login. Jadi berhasil login ya. Makanya ini sudah bisa akses internet. Jangan lupa juga di sini di bagian hotspot, di bagian server profile ini yang sudah dikonfirmasi agus.net, punya kalian tentukan sendiri, klik 2 kali di bagian login ya. Di bagian login cookiesnya kalian unclick, jadi cookie ini unclick, apply. Oke. Gunanya apa? Gunanya ntar ketika kita posisi sudah login kita bisa logout. Caranya kalian kalau mau lihat ini DNS name nya jangan lupa ya. Jadi saya itu agus.net, ini agus.net, enter. Nah ini sehingga ketahuan statusnya ini, baru kita logout. Kalau sudah logout itu gak ada internetnya, sudah tidak bisa akses internet meskipun di sini sudah connect, kan seperti itu konsepnya hotspot. Belum login gak bisa akses internet. Kalau kita mau login ini, nah baru kita harus login lagi. Inilah gunanya tadi itu di bagian login cookie-nya dihilangkan. Kalau cookie-nya tercentang itu kalian di sini langsung ketika mau login langsung login, gak bisa masukkan password lagi. Seperti itu ya. Jadi ini sudah selesai pembahasan, ini sudah selesai. Ini sudah selesai ya. Oke, ini sudah selesai. Yang ini sudah selesai, termasuk sama virtual WLAN-nya sudah selesai. Kita bahas di pertemuan selanjutnya ya untuk tata cara membuat suite manageable pada router Mikrotik. Jadi pembuatan suite manageable menggunakan router. Kalau seandainya kalian tuh punya suite manageable mungkin beda lagi tata cara konfigurasinya. Kalian tinggal searching di Google aja. Karena kita itu selanjutnya akan membahas untuk tata cara membuat membuat suite manageable menggunakan router Mikrotik ini ya di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih.